the power of dreams. Terima kasih sudah hadir untuk acara ini. Saat ini kita telah berkumpul di forum ini untuk mengadakan acara regional press conference. Perkenankan saya Rona untuk mengawali jalan acara ini ya. Kenalkan partisipan yang telah bergabung dalam forum ini. Yang pertama, Bapak Sumante sebagai Sales and After Sales Director Honda Semarang Center. Halo Bapak Sumantri. Ya, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Bapak. Terus selanjutnya Bapak Prasetya Wilianto sebagai Direct Sales Honda Head Semarang Center. Selamat siang Pak Pras. Halo, selamat siang semuanya. Ya, selamat siang Pak. Siang. Untuk selanjutnya Bapak Edi Haryanto sebagai Operation Manager Honda Semarang Center. Halo Pak Edi. Halo, selamat siang Bapak Ibu rekan media. Siang lagi. Selanjutnya Bapak Wimpi sebagai Marketing Assistant Manager Honda Semarang Center. Halo Pak Wimpi. Selamat siang semua. Selanjutnya Bapak Yoga sebagai Training and Development Head Honda Semarang Center. Selamat siang rekan-rekan semua. Selanjutnya mari kita persilahkan Bapak Sumantri sebagai Sales and After Sales Director Honda Semarang Center untuk memberikan opening speech. Silahkan Bapak Sumantri. Ya, selamat siang rekan-rekan media ya, Jawa Tengah dan Jakarta, juga dengan rekan-rekan dari Honda Semarang Center ya. Selamat siang. Tadi kita sudah bersama-sama melihat ya, satu acara launching Honda City Hatchback yang dilangsungkan kemarin malam jam 7 malam ya. Dan ini adalah satu kendaraan City Hatchback baru di Indonesia, yang pertama masuk Indonesia ini. Dan Honda City Hatchback RS yang dirancang sebagai hatchback khas Honda ini adalah melanjutkan citra sporty ya dari model-model yang selama ini telah membuat Honda terkenal di segmen ini. Model City sendiri merupakan salah satu line paling populer dari Honda yang telah mendapat sambutan sangat baik dari konsumen di Asia ya, termasuk Indonesia. Jadi pengusung konsep Elevate Your Move ya, Honda City Hatchback RS juga mewarisi berbagai keunggulan yang menjadi ciri khas model City sekaligus karakter hatchback Honda, yaitu desain eksterior yang stylish, ruang belakang yang luas, panel instrumen berkualitas tinggi, dan fitur canggih yang melebihi ekspektasi di kelasnya.
Performa berkendaraan yang menyenangkan serta hemat bahan bakar juga menjadi salah satu daya tarik model ini, terutama di kalangan konsumen anak muda ya. Dan saya rasa tidak perlu terlalu panjang lebar saya menyampaikan sambutan di siang hari ini, karena nanti untuk lebih jelasnya akan juga disampaikan oleh Saudara Yoga ya, yang akan memberikan sedikit gambaran tentang produk dari Honda City Hatchback ini. Terima kasih. Ya, selamat siang dan salam sehat buat kita semua. Ya, terima kasih Bapak Sumantri untuk sambutannya. Selanjutnya untuk penjelasan pada knowledge ya, kita persilakan Bapak Yoga, silakan. Baik, terima kasih Mbak Rona. Selamat siang rekan-rekan media semua dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Izinkan saya Yoga dari Honda Semarang Center akan menyampaikan sedikit saja informasi yang lebih detail yang berupa gambar mengenai perubahan apa saja yang ada yang kita dapatkan di sebuah mobil baru dari Honda City Hatchback ini. Nah, jadi untuk siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit mengenai 4 perubahan yang mungkin Bapak Ibu atau hal-hal baru yang perlu diketahui oleh rekan-rekan media mengenai Honda City Hatchback. Untuk pertama dari sisi performa. Jadi mesin yang digunakan pada Honda City Hatchback ini merupakan mesin baru. Mengusung mesin 1500 cc yang masih sama, tetapi menggunakan konsep DOHC, di mana selama ini biasanya di mesin 1500 Honda menggunakan varian 1500 SOHC. Dan hasil yang didapat adalah mesin ini lebih bertenaga yang bisa didapat sejak putaran mesin rendah. Artinya mobil ini adalah mobil yang cocok untuk generasi muda yang dipergunakan di perkotaan. Selain itu, mobil ini juga diklaim dapat menghasilkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibandingkan dengan generasi mesin 1500 yang sebelumnya. Kemudian selain itu didukung dengan penggunaan transmisi CVT pada varian otomatiknya ini akan menambah selain kenyamanan berkendara, kehematan bahan bakar juga akan menjadi lebih baik lagi. Sedangkan untuk transmisi pilihan transmisi manualnya, Honda membekali dengan pilihan transmisi sampai dengan 6 speed, yang mana biasanya 6 speed saat ini hanya ditempatkan di mobil-mobil sport. Salah satunya adalah Civic Type R. Honda City ini mengusung bagian depan dan belakang yang sangat-sangat sporty. Selain itu juga menggunakan lampu yang hampir sebagian besar menggunakan lampu LED, sehingga tidak hanya menunjang kesan modern, mewah, tetapi juga menggunakan daya listrik yang lebih rendah. Kemudian untuk di bagian lampu, kita juga membekali sebuah fitur yang namanya auto headlight. Di sana fitur lampu ini apabila kita lupa meninggalkan mobil tanpa mematikan lampu, maka otomatis akan mati sendiri setelah jeda waktu 15 detik. Sistem pembukaan pintu menggunakan sistem smart entry. Dan yang terbaru yang disematkan di segmen hatchback adalah adanya fitur remote engine start. Fitur ini adalah utamanya untuk membantu mendinginkan kabin. Jadi ketika kita menyalakan mobil dari jarak jauh, kira-kira sejangkauan remote mobil, di sini AC dari mobil akan otomatis menyala dan akan memberikan pendinginan suhu. Sehingga sesaat sebelum kita memasuki mobil, tentunya mobil akan nyaman untuk kita kendarai. Bagaimana dengan keselamatannya atau keamanan dari pencurian? Tetap aman karena mobil dalam posisi remote engine start itu tetap terkunci. Dan untuk memasuki mobil, nanti kita perlu menyalakan tombol start kembali. Jadi tetap aman untuk masalah dari pencuriannya, jadi tetap aman. Kemudian untuk interior, kita bisa detail melihat di bagian interiornya sangat-sangat modern dengan bentuk yang betul-betul baru. Di sini diperlihatkan juga kualitas interior yang lebih baik dengan penggunaan material yang dicampur ya di bagian joknya. Jadi ada penggunaan material dengan warna merah dengan bahan campuran antara fabric, kulit, dan suede. Jadi ini sangat-sangat sporty sekali. Untuk pengaturan AC, selain AC-nya sudah digital, di sini pengaturan tombolnya sedikit unik karena akan memberikan nyala lampu yang membuat kesan interior menjadi lebih sporty di bagian dalamnya. Untuk audio, kita sudah menggunakan full touchscreen dengan ukuran layar kira-kira 8 inch dan di sini sudah bisa memutar format-format pemutaran musik yang terbaru. Selain itu, dia juga sudah bisa terkonektivitas dengan handphone dengan hanya menggunakan kabel cas asli, yaitu sistemnya namanya Wavelink. Jadi handphone apapun kita cukup nyalakan
Bluetooth, kemudian kita juga colokkan dengan kabel cas asli, maka kita bisa memindahkan informasi yang ada di handphone kita ke layar audionya. Selain itu juga dilengkapi dengan pengaturan kursi fleksibel, yaitu 4 mode yang mungkin sering kita singkat dengan nama Ultraseat. Ultraseat itu sendiri terdiri dari mode utility, yang mana mendominasi adalah kabin di bagian belakang kita fungsikan sebagai bagasi. Kemudian long mode, kita bisa membawa benda yang panjang dengan melipat bangku di sebelah kiri dengan tetap memuat 2 orang, atau tall mode dengan mengangkat bagian bawah kursi di baris kedua dan kita bisa mengangkat benda setinggi kira-kira 1,3 meter untuk masuk ke dalam kabin. Tentunya lantai dari Honda City Hatchback ini sangat-sangat rata, jadi kita tidak ada kendala. Kemudian mode refresh adalah mode yang bisa kita gunakan saat kita menggunakan mobil itu untuk bersantai bagi kalangan muda, biasanya sedang ke pantai misalnya, jadi kita bisa memfungsikan seperti sofa yang sangat-sangat luas di bagian interior dari Honda City Hatchback ini. Untuk selanjutnya, acara akan kami lanjutkan ke sesi tanya jawab. Ini apakah Honda City RS ini pengganti Honda Jazz? Apakah Honda Jazz ini sudah tidak akan berproduksi lagi? Dan apakah tipenya cuma RS saja? Terima kasih. Ya, tadi pertanyaannya mengenai apakah Honda City Hatchback RS ini pengganti Honda Jazz gitu ya. Jazz sendiri sampai sekarang sih masih akan terdelivery ya, sekitar 300 unit, kemudian habis itu sudah tidak diproduksi lagi. Segmen Jazz memang mirip dengan segmen dari Honda City Hatchback ini, jadi sama lah segmennya. Jadi memang setelah Jazz selesai tidak diproduksi lagi, maka Honda City Hatchback RS ini yang ada di Indonesia. Jazz sendiri ya masih diproduksi di Jepang sendiri ya masih ada gitu. Memang kalau di Indonesia Honda Prospect Motor sendiri masih mempelajari lah tentang market dari Jazz itu sendiri. Tapi kalau City Hatchback ini sekarang muncul ini adalah sebagai satu varian yang untuk ke market daripada Jazz itu sendiri sebetulnya ya, sama itu marketnya. Dan bahkan City Hatchback ini tentu punya banyak lagi keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan Jazz sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Variannya memang hanya City Hatchback RS ya, satu ya. Dibanderol berapa harganya ini untuk awalan ini? Harganya di Harga Jawa Tengah ini. Karena gini, untuk harga saat ini belum kita bisa umumkan karena untuk kendaraan ini baru akan delivery pada bulan April. Jadi bulan ini belum ada delivery kendaraan ini, hanya menerima pesanan dulu. Honda Semarang Center ini dalam memasarkannya dengan harga yang belum diumumkan ini agak sulit nggak Pak? Itu yang pertama. Terus dari sisi tadi kan dibilang Pak, harga diumumin April dan dari pemesanan indennya udah ada berapa sih Pak kalau yang inden sampai sejauh ini? Terus ya mungkin lebih ke segmen hatchback sendiri ya Pak. Segmen hatchback di Jateng DI ini tahun kemarin laku berapa unit gitu loh Pak? Kontribusinya untuk penjualan seluruh produk Honda sendiri berapa persen gitu loh Pak? Di Jateng DIY. Itu aja sih Pak mungkin. Untuk saat ini memang kita apakah mengalami kesulitan untuk memasarkan satu produk yang belum ada harganya. Ini karena satu produk baru ini baru ada di Indonesia. Jadi kami masih optimis karena sesuatu produk yang baru walaupun harganya belum ada, tetap peminatnya banyak gitu ya, masih ada peminatnya. Nah, terus kemudian terkait dengan penjualan sendiri ya, di kelas ini kan sebenarnya kan kelasnya dari Honda Jazz gitu ya. Jazz sendiri sangat kuat di Jawa Tengah maupun Yogyakarta, menguasai market share hampir sekitar 65%.
market share Honda. Jadi nomor 1 kita menguasai. Kontribusi daripada hatchback ini dari seluruh penjualan yang ada di Honda sekitar 11-12% kontribusi dari kelas ini. Nah, Jazz sendiri di tahun yang lalu ya, dari 2018 sampai 2019, memang di 2020 karena ada pandemi, kita dulu waktu normal itu bisa berjual sekitar 2.000 unit satu tahun. Ya, sekitar 2.000 unit satu tahun. Pada tahun 2020 karena ada pandemi agak drop 50%, sekitar 1.000 unit. Nah, tahun ini dengan adanya City Hatchback RS ini, target kita mungkin masih bisa sekitar 1.000 unit lah, sekitar segitu untuk di tahun 2021 ini. Harapannya seperti itu ya, target-target yang kita set. Dan untuk inden, berapa inden yang sudah ada di sini? Saya juga di sini ada juga manajer kami ya, untuk regional sales manager. Ada Edi, mungkin Edi bisa menjelaskan penjualan inden kita untuk City Hatchback ini sudah berapa? Jadi kau. Iya, baik. Terima kasih Pak Sumantri. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan media. Jadi terkait dengan indenan, memang City Hatchback ini kan baru diluncurkan secara nasional itu kemarin malam secara online jam 7 malam. Dan kita juga baru membuka inden itu mulai dari hari ini. Tetapi kalau kita dari historical data kita dari bulan Januari, di mana di akhir Januari itu masih ada outstanding atau SPK dari Honda Jazz yang mungkin kita yakini sebagian itu juga pasti akan mempertimbangkan untuk memilih City Hatchback ini, karena model City Hatchback ini segmennya adalah sama di segmen hatchback. Outstanding kita di bulan Januari untuk segmen hatchback ini ada 60 di Jawa Tengah dan DIY ya. Jadi mungkin kita lagi memetakan dari 60 itu mungkin sebagian masih karena kita juga masih punya sebagian remaining stock dari Jazz, dan sebagian lagi pasti kita yakini dari 60 itu pasti akan memilih juga untuk ke City Hatchback. Tapi belum bisa kita petakan secara rinci, paling tidak sekitar mungkin 50% bisa beralih ke City Hatchback. Jadi mungkin sekitar 30 indenan itu bisa kita peroleh di awal-awal masa launching ini, di hari-hari pertama ini. Berbicara dengan inden, apakah customer yang sudah inden tadi itu sudah mengetahui nih Honda City Hatchback ini? Apakah sudah dikasih pemaparan lebih gitu tentang apa sih perbedaan Honda Jazz dengan Honda City itu? Mungkin sudah ada yang minat belum itu? Ya, tentu kita sekarang kan sudah dengan adanya launching produk Honda City Hatchback ini, banyak juga kita masukin dalam media-media sosial ya tentang Honda City Hatchback ini. Jadi customer juga bisa melihat produk itu di websitenya Honda maupun ada di media sosial yang lain. Salesperson kita juga sudah menghubungi lah ya, mereka yang sudah melakukan indenan ini, pesanan ini, sudah memberikan satu gambaran tentang Honda City Hatchback yang baru ini. Jadi informasi-informasi mengenai Honda City Hatchback ini sudah diberikan juga kepada customer, karena salesperson kita sebelum produk ini di launching, mereka juga sudah mendapatkan pelatihan product knowledge mengenai produk dari Honda City Hatchback RS ini. Ini nanti Honda baru ini kan akan menggeser Honda Jazz yang udah nggak berproduksi ya Pak. Tantangannya apa Pak untuk nanti, apakah kan Honda Jazz pernah jadi legenda hatchback di Indonesia? Memang tantangan Honda City Hatchback ini apakah akan
sesukses ya menggantikan hatchback Jazz yang punya legendaris sampai menguasai market share 65%, tentu kita memiliki satu optimisme. Kenapa? Kenapa kita optimis bahwa Honda City Hatchback ini bisa menggantikan posisi daripada Jazz? Karena dari fitur-fitur yang ada di Honda City Hatchback ini, tampilannya itu lebih sporty gitu. Tampilannya lebih sporty dan energik, dinamis, sesuai dengan apa yang menjadi karakteristik yang diminati oleh anak muda ya. Yang pilihannya waktu itu masih ke Honda Jazz. Dan sekarang mereka bisa naik kelas gitu ya dengan pilihan hatchback yang lebih baik, gitu. Hatchback yang lebih energik, hatchback yang lebih dinamis, ya. Dan ini kita yakin ya, optimis lah bahwa City Hatchback ini bisa menggantikan posisi daripada Jazz tersebut. Apakah sudah bisa terima PO atau pemesanan itu untuk sekarang ini? Terima kasih. Gitu. Mungkin Edi bisa jawab pertanyaan ini. Ya, terima kasih Pak Sumantri. Untuk pemesanan atau inden tentunya kami sangat menyambut baik ya Bapak Ibu. Kita terbuka sekali dengan pemesanan, tetapi memang karena harga itu belum di-announce saat ini untuk City Hatchback, jadi Bapak Ibu kalau mau memesan, kalau mau inden itu bisa. Tapi nanti mungkin informasi harganya secara akurat nanti baru di April nanti kita umumkan. Selamat sore Pak Mantri, mau tanya terkait peluncuran Honda City Hatchback ini. Apakah kalau melihat dari apa ya istilahnya syarat-syarat yang masuk PPNBM ini, apakah Honda City juga kemungkinan dapat relaksasi itu, Pak? Sampai saat ini Honda Prospect Motor sendiri masih melakukan kalkulasi lah, karena untuk mendapatkan relaksasi PPNBM ini kan ada syaratnya, yaitu satu cc-nya di bawah 1.500, dan yang kedua kan kandungan lokalnya harus 70%. Jadi ada dua syarat ini. Nah, saat ini belum ada informasi yang pasti apakah Honda City Hatchback ini masuk ke dalam program relaksasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi kita belum bisa memastikan itu ya. Tadi dikatakan penjualan mobil selama pandemi ini kan mengalami penurunan hampir 50%. Alasan apa Honda meluncurkan Honda City terbaru ini masalah di tengah pandemi? Kemudian strategi apa yang akan dilakukan oleh Honda untuk meningkatkan penjualan? Ya, terima kasih. Memang pada saat pandemi tahun 2020 penjualan kita turun ya, sekitar hampir 50%, yang turun sekitar 48% lah, tapi mendekati 50% ya. Perencanaan produk baru dari Honda ini sudah direncanakan udah jauh-jauh hari ya. Memang diplankan di tahun 2021 ini kita memiliki banyak sekali produk-produk baru yang akan di-launchingkan pada tahun 2021 ini. Itu adalah bagian dari strategi kita untuk meningkatkan share Honda di marketnya Indonesia ya. Itu bagian dari salah satu strategi kita untuk memperkuat ya pangsa pasar Honda di daerah Indonesia maupun di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada khususnya. Sedangkan City Hatchback ini tentu adalah bagian dari pengganti lah, katakanlah pengganti produk hatchback kita yang sebelumnya ya. Jadi kalau enggak nanti market kita di segmen hatchback ini kan kosong gitu, karena
City-nya nggak ada, jadi Jazz-nya nggak ada. Jadi dengan adanya City hatchback ini mengisi kekosongan yang ada di kelas hatchback. Ada promo apa Mbak untuk produk baru ini? Setiap produk baru tentu adalah bahwa kita pada awalnya selalu memberikan satu price yang paling baik lah gitu ya. Karena nantinya setelah launching 3-4 bulan kemudian tentu price-nya sendiri akan meningkat, akan naik ya. Jadi tidak perlu promo-promonya ya tentu produk baru ini gitu ya. Jadi kalau mau beli kendaraan ya pada saat dia launching itu adalah price yang terbaik. Karena kalau sudah lewat harganya otomatis akan naik. Ini kan masih pandemi, ya, ekonomi mulai ya sedikit bangkit lah. Dengan tadi disampaikan strategi-strategi, mungkin apa yang menjadi kekuatan produk ini untuk mencapai target yang disampaikan tadi, Pak? Terima kasih. Jadi City hatchback ini kan tentu adalah marketnya market anak-anak muda, gitu ya, anak-anak muda. Nah, market anak muda ini sangat suka sekali terhadap sporty, gitu ya, model-model yang sporty. Dan City hatchback ini sudah memberikan fitur sangat spesifik sesuai dengan apa yang menjadi minat daripada anak-anak muda tersebut. Ya, bentuknya sangat sporty, terus kemudian tenaganya juga paling besar di kelasnya itu ya, dengan 121 PS ini adalah terbesar di segmen tersebut, di kelas tersebut. Terus kemudian sekarang juga ada fitur baru ya, remote engine starter. Ini adalah satu fitur yang ada di mobil-mobil kelas mewah sebetulnya. Ya, jadi tapi dimunculkan juga di City hatchback ini. Jadi secara fitur produk ini, fitur produk yang memiliki fitur yang sangat komprehensif, trendy, dan tenaga yang besar, gitu ya, energik, gitu ya. Ya, begitu ya. Iya Bapak, Ibu. Ini untuk sesi tanya jawabnya kelihatannya udah cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu udah hadir di acara kita. Jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang berlaku. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di kesempatan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih Mbak Rona.